Seharusnya dia tidak mengurungkan niatnya untuk melapor kasus itu hanya demi image-nya. Seharusnya dia menemukan mutiara berharga ini lebih awal. David mengusap rambut Alicia dengan sayang dan berkata, "Ayo jalan, Papa akan mengantarmu ke perusahaan untuk syuting. Kau juga bisa sekalian melihat-lihat perusahaan kita dengan baik. Sejak kau pulang sampai sekarang, kau belum melihatnya kan?" Alicia mengangguk dengan tatapan penuh kerinduan, lalu dengan patuh dia mengikuti David keluar dan masuk ke dalam mobil. Dengan cepat mobil sudah sampai di depan lobi gedung Sebastian Corps. Alicia memandang gedung yang menjulang tinggi itu dan beberapa ingatan yang samar-samar secara perlahan menjadi jelas. "Sasa, Mama akan pergi meeting. Kau kerjakan PR-mu dengan baik di dalam kantor. Jangan berlarian ke sana kemari, oke?" Saat dia masih kecil, Sharon khawatir Alicia sendirian di rumah, sehingga terbawa sampai ke dalam kenangannya bahwa mamanya membawanya ke kantor Sebastian Corps, yang dulunya adalah Diane Corps. Alicia juga ingat bahwa di dalam kantor mamanya ada sebuah kompartemen rahasia dengan banyak barang di dalamnya. Dia tidak tahu apakah kompartemen ini telah ditemukan oleh orang lain karena Diaz Corps telah berubah menjadi Sebastian Corps. Jika tidak ditemukan, mungkin Alicia masih bisa menemukan beberapa petunjuk tentang ayah kandungnya di tempat itu. Alicia sedang menatap gedung itu dengan terpesona. Saat David merasa bahwa Alicia tidak mengikutinya, dia berbalik dan berjalan ke sampingnya lalu bertanya, "Sasa, ada apa?" Alicia langsung tersadar kembali, lalu sambil tersenyum dia berkata, "Ini pertama kalinya aku datang ke sini, jadi aku ingin melihat lebih jelas. Sebenarnya ketika aku diculik oleh para penculik itu, aku sempat demam. Jadi aku tidak ingat lagi dengan kenangan masa lalu." "Aku pernah mendengar tentang ini. Kenangan di masa kecil bukan masalah besar. Yang penting sekarang Papa akan memperlakukanmu dengan lebih baik lagi." Tatapan David tampak penuh kasih, tetapi Alicia mendapati di dalam tatapannya itu masih ada ketamakan selain kasih sayang. Alicia sangat jelas bahwa David bukan mengasihi putrinya tetapi mengasihi sapi perahnya. Hatinya terasa dingin dan tidak peduli, tetapi senyum yang ditunjukkan di wajahnya tampak begitu manis dan bersikap sangat patuh. "Iya, aku tahu Papa memang paling baik padaku." David mengusap kepalanya lagi dan berkata, "Cafe Skywalk, kalian tidak dapat menemukan tempat syuting karena gedung kantor seperti ini selalu ada banyak orang yang bekerja di dalamnya dan juga sulit untuk meminjam seluruh bangunan hanya untuk melakukan syuting. Ini sebabnya mereka sulit menemukan lokasi syutingnya." Setelah Papa mendengar kabar itu, aku langsung meliburkan karyawan-karyawan Papa dan menyewakan gedung ini kepada tim syutingmu. Semua ini demi kau, agar kau bisa syuting dengan baik. "Terima kasih, Papa." Alicia berusaha sekuat tenaga untuk menahan perasaan jijiknya yang sangat dalam ketika David menyentuhnya. Dia pura-pura bahagia dan mengikuti David masuk ke dalam. Perabotan di Sebastian Corps tampak asing sekaligus juga familiar terhadap Alicia. Ingatannya yang hanya sepotong-potong itu tidak bisa mengingat sesuatu yang lain selain kantor Sharon yang dulu. Begitu sampai di lobi, dia melihat si asisten muda sudah menunggunya di meja resepsionis. "Nona Sasa, kau sudah tiba. Aku baru saja akan menelponmu." Alicia mengangguk dan berkata,
Kebetulan papaku mau pergi ke kantornya, jadi kami datang lebih awal. Mana yang lainnya? Asisten muda itu menyapa David lebih dulu lalu menjawab, yang lainnya berada di lantai paling atas gedung ini. Hari ini kau harus memainkan dua peran. Yang pertama adalah seorang CEO wanita, dan yang satunya lagi adalah karyawan kantoran. Kita akan melakukan syuting dengan peran yang pertama dulu. Jadi adegan pertama ada di lantai paling atas. Alicia memutar matanya sejenak. Kalau begitu, apakah aku akan melakukan syuting di kantor CEO? Iya, asisten itu menjawab sambil tersenyum. Tuan Sebastian sangat kooperatif. Dia telah meminta seseorang merapikan kantornya untuk kita. Seharusnya mereka sedang mempersiapkan alat syutingnya sekarang. Keduanya berjalan ke lift sambil mengobrol. David menekan tombol lift untuk mereka, tetapi dia tidak ikut masuk. Alicia bertanya dengan heran, "Papa, bukannya kau bilang ingin menemaniku syuting? Kenapa tidak ikut masuk?" David terbatuk kecil dan berkata, "Tim syutingmu sudah sangat profesional. Jadi aku tidak perlu ikut campur lagi. Aku akan pergi mencari tantemu dan melihatnya. Masih ada beberapa hal yang dia belum paham. Aku khawatir dia tidak bisa menyelesaikannya sendirian. Telepon aku ketika kau sudah selesai syuting. Aku akan mentraktir tim kalian untuk makan malam." Alicia langsung mengerti bahwa David mulai curiga terhadap Selena karena ucapannya yang sebelumnya. Ini adalah hal yang baik. Kebetulan dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk melihat apakah kompartemen rahasia di kantor mamanya masih ada dan belum ditemukan orang. Lalu dengan tersenyum dia berkata, "Oke, kalau begitu pergilah. Aku akan mencarimu setelah syutingnya selesai." "Baik, kalau begitu kau syutinglah dengan baik. Aku pergi dulu," ujar David lalu buru-buru berbalik dan pergi. Terlihat jelas bahwa dia benar-benar tidak dapat mempercayai siapapun, meskipun itu adalah istrinya sendiri, tetapi hanya karena satu ucapan dari Alicia sudah membuatnya ragu. Orang yang hatinya tidak teguh seperti ini sangat mudah ditaklukkan, tetapi di saat yang sama juga sangat sulit ditaklukkan. Di depan orang seperti ini dia sama sekali tidak boleh menunjukkan petunjuk apapun, karena kalau tidak dia pasti akan curiga. Alicia tersenyum hingga dia tidak bisa melihat David, lalu dia kembali ke lift dan membiarkan pintu lift menutup dengan perlahan. Asisten muda itu tidak memperhatikan ekspresi samar yang ada di wajah Alicia. Dia hanya bertanya dengan penuh misteri, "Nona Sasa, apa kau masih ingat dengan SMS yang aku kirimkan kepadamu? Hari ini akan ada orang baru yang menjadi penanggung jawabnya. Apakah kau ingin tahu siapa dia?" Alicia yang sedang merahasiakan sesuatu di hatinya butuh beberapa detik untuk pulih kembali dan bertanya, "Siapa?" Menurutnya tidak peduli siapapun orang itu selama dia tidak mengganggu proses syutingnya sama sekali. Tidak apa-apa. Asisten muda itu tersenyum dengan suara hehehe. Dan baru saja hendak berbicara ketika pintu lift terbuka secara otomatis karena mereka sudah sampai di lantai paling atas, dan kebetulan tampak seorang pria yang tinggi dan gagah sedang berdiri di depan lift. Pria yang ada di depan pintu lift itu memiliki sepasang mata yang hitam pekat dan tajam. Wajahnya tampan dan hidungnya juga mancung. Bentuk rahangnya yang bagus dengan penampilannya yang sangat luar biasa.
Jika bukan Dylan, siapa lagi? Begitu Alicia menengadahkan wajahnya, dia melihat Dylan sedang berdiri di depan pintu lift dan Alicia tampak tertegun sejenak. Alicia mengingat apa yang dikatakan oleh asistennya tadi dan menoleh kepada asistennya dengan tatapan heran. Asisten muda itu tersenyum dengan suara lalu berkata, "Nona Sasha, Tuan Muda Torres adalah penanggung jawab utama syuting ini." Alicia tercengang, dia tidak pernah berpikir bahwa penanggung jawab utama yang sebenarnya adalah Dylan. Apakah sebagai CEO dari Torres Crops, dia memiliki begitu banyak waktu luang? Dylan baru saja akan turun untuk menjemput Alicia. Tetapi ketika melihat Alicia sudah sampai, lalu dia mundur selangkah dan melirik ke asisten tersebut. Asisten muda itu memahami maksudnya, jadi dengan cepat dia meninggalkan mereka lebih dulu. Alicia melihat bayangan asisten mudanya yang berlari lalu bergumam dengan tidak jelas, "Kenapa kau menjadi penanggung jawab utamanya? Memangnya kau tak perlu melakukan hal lain di perusahaan?" Dengan santai Dylan menjawab, "Aku hanya bertanggung jawab atas syuting ini saja. Sama sekali tidak memakan banyak waktu. Dan aku juga dapat menangani masalah perusahaanku di sini. Sebaliknya, kau sendiri jangan mengecewakan aku karena proyek ini sangat penting bagiku." Alicia hampir saja mengira Dylan sengaja menjadi penanggung jawab utama syuting ini demi dirinya. Tetapi ketika dia mendengar ucapan Dylan, lalu dia melengkungkan ujung bibirnya. Ya, dia tahu dia tidak boleh berpikir terlalu banyak. Untung saja dia sudah mengetahui dengan jelas bahwa sebenarnya Dylan sama sekali tidak peduli dengannya. Kalau tidak, mungkin Tiara benar-benar akan mengira bahwa Dylan melakukan ini semua demi dirinya. Alicia melengkungkan ujung bibirnya dan berkata dengan acuh, "Tenang saja, aku tidak akan mengecewakanmu. Ayo jalan, kita akan mulai syuting." Dia sudah mengambil cuti pagi tadi, jadi dia harus menyelesaikan pemotretan pagi ini di sore hari. Tetapi karena wanita yang suka mencari masalah itu tidak lagi ada di sana, jadi seharusnya saat pemotretan nanti dia juga tidak akan terlalu stres. Lalu keduanya berjalan beriringan menuju kantor CEO. Ketika Alicia melewati sebuah ruang kantor, dia mendengar suara anak-anak yang sedang bermain. Lalu dengan penasaran dia bertanya kepada staf yang lewat, "Mengapa di dalam ada anak-anak?" Lalu staf itu menjawab dengan tersenyum, "Ini adalah pelayanan khusus dari perusahaan kami. Karyawan yang memiliki anak-anak di rumah dapat membawa anak-anak mereka ke ruang ini. Di dalam ada orang yang sengaja ditugaskan untuk merawat anak-anak itu, sehingga para karyawan dapat fokus dengan pekerjaan mereka." Alicia mengangguk dan setelah staf itu pergi, dia bertanya kepada Dylan dengan tak percaya, "Aku tidak menyangka bahwa papaku itu ternyata cukup memperhatikan para karyawannya." "Memperhatikan?" Dylan tertawa dengan suara rendah seolah-olah dia sedang mendengarkan sebuah lelucon lucu. Alicia bertanya dengan bingung, "Kenapa? Apa yang kau tertawakan? Memangnya ucapan aku salah?" "Ada beberapa karyawan wanita yang setelah memiliki anak,
biasanya sulit mendapatkan pekerjaan, sedangkan dia mau memperkerjakan mereka dan masih sengaja membuatkan ruangan khusus sebagai kamar anak-anak. Kalau bukan memperhatikan karyawannya, lalu apa? Dylan menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata, "Kau tidak terlalu memahami masalah ini secara detail, makanya kau bisa berkata seperti itu. Memang benar bahwa David telah memperkerjakan mereka, tetapi mereka semua hanya dibayar gaji paruh waktu dengan pekerjaan yang sama dengan karyawan full-time. Ini sangat tidak manusiawi. Ini namanya penindasan yang terselubung. Dan apakah kau juga mengira bahwa lingkungan kamar anak-anak itu sangat bagus?" Mendengar ucapannya itu, mau tak mau Alicia mendorong pintu kamar anak tersebut. Begitu pintu terbuka, langsung tercium bau kotoran dan urin yang keluar dari dalam. Beberapa anak tampak sedang bermain di dalam, tetapi ada lebih banyak anak yang menangis. Sedangkan yang disebut dengan orang yang sengaja ditugaskan untuk merawat anak-anak itu sedang duduk di pojok dan bermain dengan ponselnya. Alicia terdiam sejenak. Benar sekali, ini sama sekali tidak manusiawi. Ini adalah penindasan yang terselubung. Alicia tampak terkejut sekaligus merasa hal ini benar-benar kejam. Hal seperti ini hanya bisa dilakukan oleh orang seperti David. Dia dapat memperlakukan karyawannya seperti ini, yang berarti dapat menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sangat egois dan berdarah dingin. Tiba-tiba Alicia memutuskan untuk mengubah kembali Sebastian Corps menjadi Diaz Corps. Terlepas dari apakah David ada hubungannya dengan kematian mamanya atau tidak, tetapi faktanya David memang telah mengambil alih Diaz Corps yang telah dikembangkan oleh mamanya. Dia harus mengambil kembali Sebastian Corps. "Ayo jalan," ujar Alicia sambil berjalan menuju kantor CEO dengan wajah jelek. Dylan tidak tahu mengapa ekspresi Alicia tiba-tiba berubah menjadi begitu buruk, tetapi dia dapat menduga itu pasti ada hubungannya dengan David. Dylan tak bisa menahan dirinya untuk berkata, "Jika kau mau memohon kepadaku, mungkin aku dapat membantumu membuat perhitungan kepada David ketika suasana hatiku sedang baik." "Tidak perlu. Masalah seperti ini, aku bisa melakukannya sendiri." Alicia tahu bahwa Dylan bermaksud baik, tetapi dia juga tidak berbicara lebih banyak lagi dan langsung mendorong pintu kamar CEO. Kantor CEO berada di ruang terakhir dari koridor tersebut. Ruangannya besar dengan jendela yang bersih dan terang, dan tanaman hijau yang cukup subur. Dibandingkan dengan kamar anak-anak yang kotor dan bau tadi, ini benar-benar seperti langit dan bumi bedanya. Saat asisten melihat Alicia masuk, dia segera berlari ke depannya dan berkata, "Nona Sasha, semua peralatan syuting sudah siap. Kau dapat ikut denganku untuk berganti pakaian. Pakaiannya juga sudah disiapkan untukmu." Alicia mengangguk dan mengikuti asisten itu untuk berganti pakaian dan berdandan. Sang sutradara menoleh untuk melihat Alicia dan dengan cemas berkata kepada Dylan, "Tuan Muda Torres, Nona Sasha memang cantik, tetapi jika dia berperan sebagai CEO wanita, aku tidak tahu apakah dia memiliki aura itu." "Aura?" Sang sutradara mengangguk dan berkata, "Iya, seperti aura lancang yang sering dikatakan di internet itu. Jika dilihat dari paras mukanya, dia tampak imut dan pendiam,
Jadi rasanya dia tidak mungkin memiliki aura seperti itu. Jika dia tidak dapat menunjukkannya, maka akan mempengaruhi hasil iklan ini. Atau lebih baik kita cari seseorang yang bisa menggantikannya untuk memerankan CEO yang arogan ini. Tidak perlu. Bibir tipis Dilan melengkung dan berkata dengan datar, dia bisa mengatasinya. Kau tunggu dan lihat saja. Sutradara film menggerakkan bibirnya seperti ingin berbicara, tetapi akhirnya dia hanya menelan kembali kata-kata yang akan diucapkannya itu. Tetapi dia masih bergumam di dalam hatinya, aku jarang melihat ada CEO wanita yang begitu cantik dan memiliki aura arogan. Seorang CEO, gadis yang cantik dan masih muda seperti Alicia itu, bagaimana mungkin bisa memiliki aura seperti itu? Bukankah ini seperti sedang menyulitkannya saja? Sekitar 10 menit kemudian pintu kantor CEO didorong terbuka oleh si asisten muda tersebut. Asisten muda itu lalu tersenyum dan berkata, teman-teman semuanya, mari kita sambut CEO kita, Nona Dias. Sang sutradara mengeluarkan dengungan ringan dari ujung hidungnya. Alicia sangat cantik, jadi seharusnya dia lebih cocok berperan sebagai sekretaris yang cantik. Jadi lupakan mengenai CEO wanita. Sang sutradara tidak mengangkat kepalanya, dia hanya menunggu pemotretannya berakhir dan dia akan menambahkan beberapa cahaya pada saat pengeditan untuk menciptakan kesan CEO wanitanya. Tetapi dia mendengar bahwa fotografer yang ada di sekitarnya terkesiap dan berkata, ini terlalu cantik sekali.